Tentang tema utama kita, politik sebagai media karya, anak muda bisa apa? Kita beberapa lalu dihadapkan dengan dilema antara anak muda dan politik yang dianggap kadangkala anak muda nggak bisa apa-apa di dunia politik. Nah, mari kita dengarkan apakah kemudian anak muda bisa berjuang di politik seperti itu. Dan kawan-kawanku semuanya, politik itu bukan cuman soal pemilu, tapi lebih ke arah hal-hal yang dialogis. Seperti pada malam hari ini kita mendiskusikan isu-isu yang substansial di ruang-ruang yang inklusif, terbuka seperti ruang kopi. Di harapan kami juga untuk nanti kalau ada perwakilan dari KPU, ketika ada debat bupati, itu jangan di hotel, jangan di ruang-ruang yang eksklusif, tapi di ruang-ruang seperti ini, yang hadir anak-anak muda, hadir segala kelompok kalangan. Jadi kita sama-sama bisa berdiskusi. Belitung masih banyak kekurangan. Pariwisata yang kemarin itu berbicara flight dari Jakarta Belitung, Belitung Singapura, Belitung Bandung, itu 14 kali satu hari penerbangan. Tapi hari ini cuma 2 kawan-kawan, ya kan? Cuma 2. Bagaimana kita berbicara pariwisata hari ini? Padahal, maaf, kalau Belitung sudah final bahwa kita berbicara pariwisata. Tapi kita sedang diuji hari ini dengan transisi kepemimpinan antara Pak Bupati yang lama dengan PJ ataupun menyambut pilkada di tahun depan. Kita dihadapkan ujian yang sangat berat, ujian yang sangat luar biasa, ya. Dari harga timah kita turun, pariwisata penerbangan dari Jakarta ke sini yang awalnya belasan kali itu tinggal 2 kali, ya kan. Terus di akhir tahun ini musim barat yang sangat luar biasa, ikan juga mahal. Nah, ini kita harus mutar otak bagaimana caranya supaya hal-hal ini bisa teratasi. Saya rasa anak-anak muda yang punya energi, yang ingin belajar, yang memiliki spirit untuk belajar, mampu untuk berbicara, untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu. Saya yakin sekali mampu, karena sudah banyak hal-hal konkret. Kalau saya mau cerita, kalau berbicara UMKM, kalau seandainya UMKM yang kawan-kawan tahu diadakan misalnya di Tanjung Pendam 5 hari bla 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 bla. Kita pernah tanpa ada anggaran pemerintah, kita buat bazar, Index Street Market namanya. Index Street Market kita jalankan bazar selama 1 bulan. Ya, dengan perputaran duit paling terbesar sejarah bazar yang ada di Belitung. Dengan jumlah pengunjung yang paling terbesar sejarah yang ada di Belitung. Tetapi dengan anggaran yang sangat minim. Tidak perlu anggaran pemerintah. Dan itu kreativitas anak muda. Nah, itu baru di bidang UMKM. Banyak di bidang lain yang itu seharusnya kita sebagai generasi muda mengambil peran. Nah, hari ini yang berkaitan dengan anak muda, pendidikan, UMKM, olahraga, pembentukan sumber daya manusia dan lain sebagainya, itu harus kita pikirkan bersama. Tidak bisa pemerintah hanya berbicara, wah saya superior, saya yang paling hebat. Tidak. Pemerintah harus melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga, harus melibatkan teman-teman yang suka game. Dinas Pemuda dan Olahraga harus melibatkan teman-teman yang hobi main skateboard. Dinas Pendidikan harus melibatkan IKPB. Apalagi Dinas Pariwisata harus melibatkan praktisi-praktisi pariwisata. Jadi ada sinergisitas. Nah, jadi kita bisa jalan bareng-bareng. Nah, disinilah hal-hal yang bisa saya sampaikan untuk di awal. Jadi ini sifatnya memantik ataupun memancing. Saya ucapkan berbagai permasalahan tadi untuk kita kupas bersama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahumma biqil al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kecamatan Gantung, Bapak Ibu. Kalau tahu Desa Penyok, nah itu kampung kami. Apa kita mau nunggu tua dulu, harus berkarir dulu? Enggak juga. Kalau kawan-kawan tapi kita harus membuktikan. Seperti saudara Jarwo, dia sudah membuktikan, dia sudah pernah menjadi ketua KNPI, beliau juga sudah aktif di IKPB sebelumnya. Mungkin teman-teman ada yang melihat, wah nasibnya sial gitu. Saya begitu lulus gak ada pilihan lain, hanya pilihan untuk masuk politik. Tetapi inilah kenyataannya, saya harus melakoni ini karena banyak hal yang bisa kita lakukan. Anak muda di sini, Bang Oscar juga sudah ikut di dalam pemerintahan, sekarang juga ikut di dalam politik, dan memang walaupun tidak ada terah
politik ya, sorry. Kalau saya, orang tua saya itu mantan caleg. Kalau Pak Aprian jangan ditanya lagi, Bang Jarwo. Bang Oscar seperti itu. Ada Pak Tom ya, Pak Tom hari ini. Orang tuanya memang sudah di politik. Tetapi bagi kawan-kawan yang keluarganya orang tuanya tidak di politik, jangan takut untuk masuk politik. Masuk politik itu tidak hanya harus jadi caleg, enggak. Banyak hal yang dapat kita lakukan di dalam politik. Masyarakat kita pun tidak banyak. DPRD ini kan tugas tingkat 3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang pertama legislasi, muat peraturan daerah bersama dengan bupati. Yang kedua controlling, melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga budgeting, membuat anggaran atau membahas anggaran bersama dengan bupati. Yang masyarakat Minang itu tidak banyak kalau di tempat aku. Mereka hanya ingin sosok anggota DPRD yang ketika mereka mengadukan masalah, mereka mudah untuk dihubungi. Jangan pernah ragukan anak muda itu yang pertama. Kemudian kawan-kawan, kenapa anak muda ini diberikan kepercayaan dari Rasulullah, dari zaman kemudian Soekarno, kemudian hari ini pun sudah banyak, ya kan? Ada Emil Dardak, wakil gubernur Jawa Timur, ada Dito, Bupati Kendal, kemudian ada banyak yang lain yang anak-anak muda ketika diberikan kepercayaan, mereka mampu membuktikan mereka bisa berkarya. Nah, yang menjadi permasalahan penting ialah siapa sebetulnya harus menyelesaikan semua permasalahan kawan-kawan ini. Ini kan mengungkapkan masalah jalan, lampu, segala macam. Itu sebetulnya simpel, pemerintah. Kadang-kadang kita lupa kepada siapa kita harus mengadu. Siapa yang harus menyelesaikan persoalan kita. Ini sudah jauh-jauh hari Founding Father kita menyampaikan di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Jangan-jangan kita pun sudah lupa. Sudah jauh-jauh hari visi itu dituliskan, digagaskan oleh pendiri bangsa ini. Satu, ketika terwujudnya nanti pemerintah yang baik, baldatun thayyibatun warabun ghafur, maka pemerintah wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini cita-citanya, mulia sekali Founding Father kita itu. Hal yang mendasar. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang terakhir, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka ketika seorang eksekutif berpikirannya simpel, hanya 4 sebetulnya kemauan kita itu sebagai masyarakat. 1, kita pengen cerdas otaknya. Anak dari bayi 5 tahun sampai dengan dia sekolah, otaknya terisi, maka tidak akan ada permasalahan stunting. Pemerintah sudah memberikan program sejak dia dalam kandungan. Inilah cita-cita perubahan bangsa Indonesia. Kedua, sehat badannya. Simpel padahal pemerintah itu. Ketika badannya sehat, enak ngapain? Tidak ada lagi Pak BPJS itu Pak, kalau sudah sehat semua. Yang ketiga, tenang jiwanya. Ketika tenang maka beribadah enak, kerukunan terjaga, toleransi segala macam. Yang keempat, tebal kantongnya.